Jadi ini sekarang menurut gue inilah lahirnya, gue bilang tadi, bangsa berkesadaran. Jadi akhirnya yang sadar itu rakyat. Kita itu nggak boleh lagi nyalain pemimpin. Karena kita yang bego, terlalu permisif. Enggak, tapi itu kan emang bayangin aja aparat akhirnya juga dipukul mundur sama rakyat. Ya itu yang aku bilang di waktu gue lu kan datang Iya, gue datang. Tapi sekarang sebenarnya dari Perancis, dari Sorbonne, dari mana-mana, Brazil semua, itu lagi lahir gerakan neo non-alignment. Harapan buat Pak Prabowo itu punya kesempatan emas untuk membuktikan Indonesia itu menjadi negara yang betul-betul berdaulat dan merdeka, ya kan? Tapi tolong tinggalkan apapun beban, termasuk orang terdekat atau apa ya, atau teman berjalan terdekat. Teman berjalan terdekat yang mungkin akan membebankan. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih bersama Mbak Prof Koni Rahakundini Bakri. Tadi kita ngobrol sambil makan jagung 2 butir. Dua butir doang. Nanti sekarang kita ngomongin yang lebih serius, Mbak Prof. Kita usia 80 tahun. Nah, di wilayah Indonesia sendiri itu udah banyak banget negara-negara yang sebetulnya wilayahnya sama kan sama Indonesia kan. Majapahit, Sriwijaya kan wilayahnya wilayah Indonesia tuh. Dulu tuh ratusan tahun loh. Nah ini kita sekarang baru 80 tahun. Nah, seorang Koni dulu deh. 80 tahun Indonesia nih ngeliatnya gimana? Wah. 80 tahun Indonesia, 80 tahun peringatannya ya. Kita nggak bisa lepasin dari fenomena keluar logo resmi 80 tahun. Keluar kasus bendera. One Piece. Keluar kasus Pati. Bagaimana rakyat bergerak atas nama suara Tuhan ya. Suara rakyat, suara Tuhan itu terbukti lah. Fox Day. Nah, ini nggak bisa kita lepaskan. Nah, pertama kalau soal dalam kaitan kemerdekaan, ini kan nggak sesuatu yang dapat dengan mudah. Apalagi gue tinggal di Rusia ya. Aku mungkin lebih mendalami bagaimana dulu Bung Karno itu dari negara muda yang harus survive dan punya pemikiran besar seperti non-alignment movement. Udah negara baru, udah mikir yang mau kontrol dunia kan, bahasa gaulnya kan gitu. Lu negara baru, merdeka juga kemarin, ya kan, presiden muda, sok-soknya mau bikin non-alignment. Kira-kira bahasa gaulnya kayak gitu. Tapi dia bikin. Dan itu kan mahal. Kenapa non-alignment itu mahal? Dia harus jadi negara powerful. Bukan cuma semata-mata ngadepin kolonial waktu itu Irian Jaya Irian Barat belum berberes, tapi dia sudah mencetuskan sebuah pemikiran besar. Itu akhirnya dia bilang Indonesia itu harus menjadi kekuatan militer terbesar di bumi bagian selatan. Jadi ada konsekuensi. Nah, hari ini kita masih melihat konsekuensi itu enggak. Tadi kan kita bahas soal kita perang itu seperti apa. Lalu kita bahas tadi soal bagaimana kalau kita tetap mau pada pola visi poros maritim dirgantara dunia, sudah kuatkah kita? Lalu kita kalau tetap non-alignment, sudah betulkah kita mengatur pembelanjaan, procurement persenjataan kita misalnya kan, pelatihan kita dan lain-lain dan sebagainya. Jadi kalau ditanya Indonesia 80 tahun apa, ya itu aku lebih refleksi, kira-kira kita ada nggak waktu menghormati para pejuang dan proklamator. Itu satu. Lalu muncul sekarang fenomena One Piece. One Piece itu kan kita tahu itu tuh adalah bendera apa sih? Bendera kebersatuan untuk melawan tirani, bahasanya kayak gitu. Itu tapi kan quote the mic itu komik. Ya walaupun komik. Nah inilah sekarang pemaknaan tentang bendera. Kita ngomong pemaknaan tentang bendera nih. Bendera itu kan cuma kain. Pemaknaannya tuh manusianya yang menentukan. Nah sekarang One Piece mau jadi gede atau enggak, ya tergantung kita memaknai seperti apa. Bukan dipersoalkan sebenarnya, tapi kita memaknai seperti apa. Sama halnya dengan merah putih. Merah putih ini mau cuma bikin dia merah putih saja, kain merah putih, atau merah putih yang tadi lu mesti betul-betul lu pikirin bagaimana bangsa ini Tappy Doyle-nya, yang teknologinya, ekonominya, environment-nya, ya kan, dan lain dan sebangsanya untuk betul-betul menjadikan Indonesia yang ratusan tahun seperti Sriwijaya dan Majapahit. Gitu kalau gue lihatnya. Nah, tadi kembali lagi kita ngomongin itu, ada fenomena Pati. Ketika seorang pemimpin begitu arogan nantangin, apa 5.000 kecil itu malah 50.000, wah gitu kan. Begitu datang segumbiar begitu lu kaget kan. Gitu. Dia mungkin kagetnya itu si bupati itu 50.000 ternyata pakai sendal semua. Maunya pakai apa? Ya kan karena gara-gara pakai sendal itu makanya nyampe ke muka dia tuh. Kena timpuk sendal kan. Tapi yang seru, botol buat minum
jadi senjata, men. Iya. Waduh, langsung. Tapi ini agak loncat sih, walaupun gue ada pertanyaan lagi tentang 80 tahun itu. Kenapa sih kemudian ada pemimpin yang kesannya tuh rakyat nggak akan berani gitu di zaman sekarang? Nah, kalau itu kayaknya kembali ke buku gue. Jadi ada pemimpin yang menurut aku karena terlalu 10 tahun ini mungkin kita tuh kayaknya jadi ditarik ke ke bangsa yang yes man. Oke. Atau yes Sultan wannabe gitu. Gue gak tahu juga judulnya lu boleh bikin apa aja. Tapi kayaknya yes aja semua, nggak ada yang berani kritik, nggak ada yang berani bersuara. Lu sebagai akademisi, gue sebagai akademisi, dan beberapa kawan kita sebagai akademisi dan guru besar di kita kan tahulah setiap kejadian tuh ada pressure. Bohong aja kalau nggak pernah di pressure. Gue ngalamin di pressure, anak gue ngalamin di pressure kan. Ada. Jadi itu kayak kita biarkan, kita begitu permisif sehingga dia makin ngerasa dia nggak ada lawan. Udah paling jago deh gue, semua bisa gue atur. Partai yang ngebesarin gue bisa gue tendang, ya kan? Ya dong. Terus negara apa undang-undang nggak penting, anak gue bisa gue masukin gitu. Semuanya bisa, dan penggembiranya kebanyakan. Itu dari faktor itu. Dari faktor lingkungan, lu mau bikin apa katanya baterai sehingga perlu nikel. Apa jor-joran aja pokoknya, hajar Raja Ampat nggak penting. Hajar, ngerti nggak? Dari sekian orang mimpin, sekian banyak orang bikin keputusan, semuanya pasti yes man. Kalau nggak mungkin kejadian Raja Ampat digituin. IKN nggak mungkin kejadian kalau nggak semua orang yes man. Iya. Betul kan? Nah, jadi kita dalam berapa lama itu jadi yes man, sehingga lahirlah juga generasi yes man tadi. Salah satunya si Bupati Pati. Makanya dia dengan sombong kan ngomong, apalagi kan yang sponsor kan beredar sekarang videonya. Saya titip ya Pati kepadamu. Saya titipkan Kabupaten Pati ya kepadamu, kan dengan jelas kan. Nah, mungkin rasa di anaknya juga kan. Nah, jadilah dia langsung GR banget, 5.000 kecilan 50.000. Nah, jadi ini sekarang menurut gua inilah lahirnya, gua bilang tadi, bangsa berkesadaran. Jadi akhirnya yang sadar tuh rakyat. Kita itu nggak boleh lagi nyalain pemimpin. Karena kita yang bego, terlalu permisif. Lu jangan salah baca nih ya. Jangan dianggap gue nyuruh orang berontak, enggak. Tapi ini nyuruh orang berkesadaran bahwa ini ada yang nggak benar dan tugas kita sebagai rakyat meluruskan. Gitu. Nah, ini yang gue salut sekali sama rekan-rekan saudara-saudara kita di Pati. Gila, itu yang naik di truk 2 itu loh. Aduh, gue gak bisa lupa mukanya. Keren ya. Wih, canggih. Dan waktu Bupati begini lagi. Wih, keren tuh, orang nyalinya gede. Itu emang menurut lo bisa nyebar tuh? Sangat bisa, apalagi kalau kita bicara sekarang media sosial ya. Sangat bisa. Karena ternyata gini loh, aku tuh gak ngerti ya, dia tuh punya ide. Gue gak kepengen jadi bupati sih, jadi juga gak kepikiran mau naikin apa pajak berapa? Pajak 250%. Tapi katanya dia belajar dari Jokowi waktu Jakarta. Katanya nih, gue sekali lagi bukan orang pajak ya, terus Bu Sri Mulyani luruskan saya Bu kalau salah, jangan dimarahin. Tapi katanya dia tuh belajar waktu Jokowi tuh naikin pajak Jakarta. Lalu dia lupa ukur Jakarta tuh berapa kemampuan sama Pati. Nah, ternyata tadi pagi kalau nggak salah gue baca Cirebon 1000%. Aku nggak tahu lagi daerah lain 200% dan lain dan sebagainya. Jadi ya pasti rame. Itu mungkin gini ya, yang bikin rame banget itu karena arogansinya itu kali, bukan 250.000. Enggak, dari 250%-nya udah bikin orang resah dong. Yang kedua, yang waktu ada sumbangan logistik minum, sok diambil-ambilin lagi kan. Loh, gimana kok itu sumbangan dari rakyat? Jadi udah lebih parah daripada company, tau gak lo? Ya marah lah orang. Iya, abis itu orang-orang tuh, wah gila aja tuh air mineralnya diambilin, ntar dijual lagi, nggak bagi hasil lagi. Soalnya di bawahnya rapi ya. Di bawahnya rapi, bukan berantakan. Nah, terus dengan kejadian Pati, One Piece, berapa tahun kira-kira umur negara kita? Aku kan bukan cenayang. Nyokap gue cenayang, gue bukan. Bukan. Kalau kata nyokap lu apa? Iya, makanya kan nggak, maksud gue kali aja udah pernah cerita Koni. Enggak, tapi pokoknya Indonesia ini bisa bahaya pecah sih kalau kayak gini caranya. Bahaya karena akan ada daerah-daerah yang merasa dia bisa mandiri, akan berpikir lebih baik mandiri daripada kebawa pusing. Nah, tapi menurut gue salah satu keajaiban dunia itu Indonesia. Sukunya banyak, pulaunya banyak, bahasanya banyak, jadi satu negara. Itu canggih loh kita sebetulnya itu. Gue nggak tahu apakah canggih, apakah kita betul-betul adalah bangsa yang diberkati setelah Israel, mungkin Indonesia. Cuman kalau Israel ditulis di Bible, bangsa pilihan Tuhan. Tapi de facto Indonesia tuh bangsa pilihan Tuhan. Tapi lu jangan GR dulu. Lama-lama Tuhan pegel ngadepin lu kalau kayak gini caranya. Ngerti gak lu? Jadi jangan take it for granted. Nah, kalau aku bilang kalau ini kejadian terus berjalan akan rame dan pecah. Aku nggak pernah lihat polisi lari seperti kemarin di Pati. Iya, bareng-bareng lagi larinya.
Itu jadinya. Iya, lu jangan ketawa. Oh nggak boleh. Jangan. Maaf Pak Polisi bukan. Bukan. Nggak, tapi itu kan memang bayangin aja aparat akhirnya juga dipukul mundur sama rakyat. Ya itu yang aku bilang di waktu gue lu datang. Iya, gue bilang satu orang berkesadaran maka akan 2 juta sekian orang sadar, ya kan? Dan sekarang lu hitung dong, kita kan bukan orang bodoh. Berapa penduduk Indonesia? Berapa besarnya aparat? Lu kecilin lagi ke provinsi besar, ke kabupaten berapa besar? 1 banding berapa itu? Maka jangan coba-coba main-main sama rakyat. Karena ketika mereka bersatu, dan itulah kembali One Piece. One Piece itu hanya bendera kok. Yeah. Film apa namanya, kartun anak-anak pula gitu. Yeah. Tapi ketika ada rasa bersatu lu dizolimi, si One Piece yang cuman kain dan cuman gambar kartun itu bisa jadi pergerakan. Nah, kenapa kemarin gue masukin di Instagram gue ada merah putih dengan One Piece berdekatan? Ya jangan sampai persatuan merah putih kita kalah sama persatuan One Piece. Orang yang merasa dizolimi tadi dong, betul gak sih? Logiknya kan ke sana. Jadi jangan nyalain benderanya. Iya, enggak, jangan lah. Gitu. Nah, terus ini masih dalam rangka 80 tahun Indonesia Merdeka. Ada peristiwa Pati, kemudian ada peristiwa Lakban Kuning dan lain-lain ya. Kenapa sih hal seperti itu tuh ada aja terus di Indonesia tuh? Lu nggak sebut yang kejadian Lucky ya, gue tuh sedih banget. Yeah. Lakban Kuning gue sedih karena gue kenal yang bersangkutan. Gue kan ngajar di Separu dia angkatan gue. Gue kan dosen Separu di Separu. Aku sempat ketemu beliau. Anaknya pinter dan baik gitu loh menurut aku ya. Kemudian aku beberapa hari lalu ketemu orang Kemlu, hampir angkatan dia. Aku nggak boleh sebut namanya, tapi ada akhirnya beredar tiga option lah. Tapi mau 3 option, mau berapa option, satu aja buat gue ya. Kalau menurut gue nih, anggap gue bego nggak sekolah ya. Kira-kira bisa nggak ya orang mau bunuh diri serapih itu, gitu, sampai di sininya mengecil gitu rapih, benar nggak sih? Nggak mungkin. Dan tangan dia juga biasa aja gitu, nggak mungkin. Yang kedua, kenapa sih kalau ada temuan yang nggak bisa clear, langsung dianggap penyimpangan? Penyimpangan hubungan lah, penyimpangan seksual lah. Makanya aku hari ini mengingatkan nih pada siapapun yang bikin narasi-narasi baik terkait Arya misalnya, terkait Lucky, itu ada undang-undangnya, ada KHP-nya. Almarhum tuh harus dijaga harkat martabat kehormatannya, even dia udah almarhum. Baik-baik tuh bikin konten kayak gitu bisa masuk penjara. Dan harus dipenjara kalau gue bilang, karena dia udah nggak bisa bersuara. Yang mau bersuara seperti kita mungkin akan dibungkam kalau kita terlalu nekat. Contoh Abraham Samad nanyain sekolah nanyain apa dia? Nanyain ijazah. Jadi masalah. Kan jadi lucu, yang mesti dipanggil nggak dipanggil. Nah, yang aku takut cuma satu, lama-lama orang pinter atau orang yang berpengetahuan nggak mau ngomong dan jadi masa bodoh. Padahal di titik masa bodoh itulah kita berbahaya. Indonesia itu bahkan bubar ketika rakyatnya jadi masa bodoh. Memangke lah, udahlah gitu. Nah jadi jangan senang nih kalau jadi di atas sana lalu semua orang kayak nurut gitu kayak robot. Jangan senang dulu karena titik ledaknya malah lebih besar. Jadi kalau gue sih lebih baik bangsanya berkesadaran, semua saling mengingatkan dan kita menerima kalau diberitahu. Oh gitu. Iya dong. Kalau gue kasih tau lu main marah aja ya, gue juga lama-lama aduh udah deh capek deh ngomong sama sensat. Males banget. Males ya gitu kan. Nah sementara lu makin tersesat. Ya kalau lu jalan sendiri, lu nahkoda bawa bangsa ini. Oh iya ya. Gitu. Ini balik lagi ke Bu Mega dong. Enggak, lo kan makanya nih gue media-media tuh harusnya wawancara lu waktu Bu Mega bilang mendukung pemerintahan Pak Prabowo tapi tidak harus masuk koalisi. Itu pernah ngobrol gak tentang itu? Sebenarnya di mana sih posisinya PDI Perjuangan? Kalau itu masih sikap ibu dari awal juga memang begitu. Gitu. Ibu tuh suka negor gua kalau ngomong oposisi enggak Bu Mbak Koni, enggak ada oposisi kita tuh enggak negara yang enggak bisa beroposisi gitu. Kita itu penyeimbang. Bahasa ibu selalu itu, kita tuh penyeimbang. Penyeimbang itu musuh bukan, kawan pun enggak selamanya gitu. Kalau lu enggak bener ya gua kasih tahu. Gitu. Dan ntar 2029 kira-kira PDI itu jadi wakilnya Pak Prabowo atau maju sendiri? Pernah ngobrol sampai sejauh itu? Maksudnya PDIP kali aja mau jadi wakilnya Pak Prabowo kan? Siapa? Ya gue nggak tahu siapa, atau dia mau maju sendiri. PDIP pernah ngobrolin itu nggak? Kalau itu yang ngomong sama aku bukan Bu Mega. Siapa itu? Surya Paloh. Apa katanya? Nah itu tuh dimarahin nggak sama Bang Surya kalau dibocorin ya? Pelan-pelan aja ngomongnya. Nah? Pelan-pelan. Soalnya gue baru ketemu salah satu waktum partai
yang baru dipanggil Pak Jokowi, dan dia bilang saya nggak suka Agus Yudhoyono. Oh, berarti kan kok Solo bersuara nggak suka Agus Yudhoyono, kenapa nih? Dan kenapa abis itu akhirnya nggak disalamin sama Gibran gitu? Oh iya. Jadi di dunia ini nggak ada yang kebetulan, makanya gue balik ke Rusia pusing gue di sini. Gitu ya. Ya, apa aja yang gue ketemu orang, gue pikir cuma ngomong-ngomong ringan, kejadian. Iya, tapi lu udah nginfo kayak gitu di podcast gue, lu balik ke Rusia lagi. Nah kan waktu itu lu pernah bilang katanya cuma 2 tahun diganti nama ini, lu bener. Gue cuma ngobrol waktu itu sama Budima, iya ya, Terurejo, kalau sampai kan bukan itu pengen Pak Gibran diganti. Iya, aku bilang karena saya dari awal bilang lahirnya salah, ya kan. Jadi jangan sampai diikuti gitu kan. Nah kalau diganti dan saya mendukung Pak Tri, maka saya penggantinya gitu. Ya aku bilang kalau saya lihat kalau harus anak muda hanya 2 di mata gue. Kalau gue salah tolong dikoreksi gitu. Adalah yang tadi nggak sukain Pak Jokowi. Satu lagi tokoh dari PDIP. Anaknya ibu. Ya, anaknya ibu, masa tetangganya ibu, nggak mungkin banget. Oh gitu. Ngeri juga ya kita ngobrolin politik sama Dini. Kenapa? Dibilang aja ngomongin Indonesia lagi aja. Tapi kok kemudian bisa berkesimpulan ke arah sana tuh, berarti yang kepala daerah dipilih langsung tuh akan jalan tuh ya? Nah kalau itu gue nggak tahu. Kita nggak bahas kepala daerah. Tapi waktu sama Ibu Mega bahas tentang periodisasi itu, next 2029 gimana, 2034 gimana gak? Ibu tuh kayaknya gini ya, kalau kita ngomong jalan kan ngomong 2029 nih. Gue tanya Bu kongres kapan? Nanti aja lihat. Ibu tuh keren banget. Tuh hebatnya PDIP ya. Iya. Bayangin yang katanya lu nganggap gue deket banget sama ibu. Gue tuh nanya berapa kali, Bu, kongres kapan? Ya kita lihat aja, Mbak Koni belum tahu, oke? So tau gak waktu kejadian di Bali itu, gue ngobrol sama Pak Koster ketawa-ketawa gue beberapa jam, berapa malam di Jaya Sabah. Kan gue nanya Pak Koster, emang lu gak jadiin Pangdam? Gue aja yang di Jakarta telepon orang, Mbak Koni ada gejala-gejala kongres gitu kan? Bener gak? Gue tanya Pak Koster dong, ini kan Bali nih. Ada Bu, ditanya. Ya memang saya gak tahu, ya kan? Karena semua itu briefingnya mau BIMTEK. Oh gitu. BIMTEK. Terus gue tanya, oke Pak, dari BIMTEK jadi apa? Jadi kongres tuh gimana? Ya itu tiba-tiba diputuskan kongres, dan gimana caranya? Ya udah biar netral dari BIMTEK pakai itu aja apa? Umbul-umbul itu. Kan malah jadi bagus ya. Iya. Ini menurut gue ini fenomena cantik banget. Besok lusa nih semua partai mesti ikutin PDIP kalau gue rasa. Dulu ya kalau kita mau jelang pilpres atau pilkada atau apa kan pusing lihat bendera ya. Kalau sekarang kita lihat misalnya apa tadi, umbul-umbul Bandung seperti apa gayanya, umbul-umbul Sumatera kayak apa, umbul gayanya, malah jadi cantik daerah. Nggak, makanya kan kemarin orang-orang nanya juga, Mas Yansa di mana? Jakarta. Lo nggak ke Bali? Biasanya kan kalau kongres suka diundang tuh. Enggak tuh, kelihatannya nggak kongres deh. Tapi gue lihat di TV ada lu. Kok ini ada di situ? Wah gawat nih kongres kelihatannya. Jadi kongres makanya kemarin akhirnya keputusannya tuh tiba-tiba. Nah, apa gara-gara setelah Mas Hasto dilepas? Enggak. Lu kan sama nggak taunya. Oh gitu. Kan ibu udah di sana, ibu di tanggal 29 dong. Udah berapa hari ibu di sana udah BIMTEK? Enggak, maksud gue emang sengaja ditunggu kongres tuh after keputusan amnesti nggak gitu? Enggak. Oh. Enggak. Tapi kalau di sini gue hormat banget sama Pak Prabowo. Menurut gue Pak Prabowo itu ngasih hadiah terindah pada ibu. Kita harus tahu Mas Hasto itu dekatnya kayak sama ibu, udah kayak lebih daripada ibu dan anak. Kalau gue boleh, jangan marah nih Mbak Puan sama Mas Prananda sama Mas Tatam ya. Tapi kan Mas Hasto itu teman diskusi ibu pagi, sama sore. Jam 7 harus di situ berapa jam. Nanti sore sebelum dia pulang ke rumahnya, jadi sehari itu 2 kali. Makanya kan berdekatan mereka kan kantornya. Terus waktu Bang Hasto ditetapkan tuh kan aku di sebelah ibu. Detik Mas Hasto ditetapkan. Aduh sedih banget lah itu, dramatik banget gue di ruang tamu itu ya. Terus aku cuman inget tuh, aku bilang Bu, sekjen Bu, posisi sekjen gitu. Karena menurut gue partai itu roda sekjen, aman kan gitu. Ibu pegang. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang karena katanya Bu Puan mau kasih surprise kan sekjen barunya siapa, akan segera diumumkan. Oh. Kenapa jadi kayak dalam gitu, kayak ada hening gitu ya? Bukan lo ya, bukan. Oh kacau nih. Emang lu ketum? Enggak, tidak kan, mau nanya aja. Kejutan kan? Kalau tiba-tiba, wah, Koni Rahagundini, keren banget. Ini balik lagi ke 80 tahun Indonesia Merdeka. Ini kira-kira bakal kayak apa sih next Indonesia sampai akhir tahun aja lah.
Gak usah sampai tahun depan deh. Kan ini soalnya katanya ekonominya begini, begitu. Tadi siang gue ngebahas sama beberapa wartawan ekonomi. Ini gimana menurut Mas Henry nih? IHSG naik terus. Tapi yang di lapangan rakyat kecil dan rakyat kelas menengah kelihatannya tidak seperti IHSG hidupnya. Jadi artinya tough gitu ya. Ekonominya barang-barang mahal, daya beli turun, tapi IHSG naik terus. Kalau gue nanya begini nih, kira-kira menurut lo sampai tahun ini nih gimana nih, akhir tahun ini? Kalau itu lu tanya sama gue sama Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani ya? Lu salah pernah sama gue bukan ekonom saya. Kalau lo nanya ke tadi kira gue nujum. Oh iya. Tapi kan nyokap almarhum ada nujum. Clairvoyant, jangan ngomong nujum. Bahasa Prancisnya clairvoyant nyokap gue. Kan nyokap gue nggak nujum gitu, dia tanggal lahir lu lihat muka lu langsung tahu. Oh iya? Iya. Mami gue tuh keren banget saya. Oh iya? Ilmunya tuh dari India, Kala Cakra namanya. Jadi the date of your birth, nama lu, muka lu. Nah, udah. Terus dia bisa baca apa aja? Semua. Nih gue ceritain ya. Kan dulu kan Mami suka ikut motret sama gue. Mami kan pemotret internasional kan ya. Jadi dia tuh kalau gue lagi di namanya Bu siapa, Maaf? Raden Nyi Raden Ani Sekarnisi Batmutrika. Dari mana tuh? Asli Ardiwinata. Ada Bandung. Oh, Sunda pisan. Terus. Sok enggak. Jadi Mami itu bisa ketemu teman-teman gue yang langsung ngomong gini, lu baru cerai sama istri lu. Mampus. Ya, begitu. Sorry. Maaf. Gitu. Baru cerai sama istri lu. Nanti kamu akan balik lagi, nggak lama lagi nih, balik sama istri yang sama, gitu. Ya kan? Terus kamu begini, itu benar. Jadi orang tuh pada datang, Mami, wah, gitu. Pasiennya banyak loh ya? Dulu, pasiennya banyak petinggi, nggak boleh gua reveal. Oh, itu. Ya seru. Oh, gitu. Pak Harto kenal sama Mami dulu. Mami itu meramalkan Pak Harto meninggal ke gue. Oh, nggak maksud gue. Dulu kan Pak Harto spiritualnya kuat banget tuh. Iya. Supernaturalnya kuat banget tuh kan. Kan biasanya banyak juga sekitaran itu yang memang supernatural kuat-kuat biasa deket sama presiden tuh. Masa gitu sih? Enggak gitu Mami dulu gitu. Kalau Mami tuh banyak tamunya tuh memang VIP banget. Tapi kalau sekarang gue tanya gue nurun dari Mami enggak. Karena itu sebenarnya turunan kan. Iya turunan. Waktu gue lagi bikin disertasi gue. Lu anak tunggal? Enggak, 3 bersaudara tapi gue cewek sendiri. Mungkin yang lain kali. Enggak. Nah itu makanya gue mau cerita. Jadi Mami maunya ke gue. Gue dibawa laksana kemari ngapain laku itu hari ini laku. Pokoknya naon lah nggak ngerti. Gue bilang Mami ini nggak, gue deh nggak bakat deh. Udah, tapi pada yang puncaknya gue bener-bener bilang Mami enggak, itu pada gue lagi bikin disertasi. Karena menjelang gue disertasi Mami udah mulai sakit kan. Cancer kan. Itu kayaknya udah mulai dia mau lepas tuh. Jadi tiba-tiba ntar boleh ngapain tuh dia ngomong gitu. Orang belum kejadian nih, gue bisa tahu ada bener itu, gue takut banget. Nanti gue kenalin orangnya yang ngalamin itu. Jadi bisa ada orang tiba-tiba datang ke gue gini, Bu, saya mau jadi ini. Dan katanya harus nemuin ibu. Lu dari mana yang ngomong kayak gitu? Gue bilang gitu. Guru lu siapa? Gue bilang gitu kan. Udah Bu, pokoknya kalau ibu gak ngasih saya gak pulang. Gue bilang apa sih orang? Gue kasih daun. Kan gue berdiri dekat rumah nih. Karena gue kan nyuruh dia masuk rumah. Daunnya gue cabut dah, sah. Bawa daunnya lu jadi besok. Jadi dia besok. Beneran nih gue gak bohong. Tapi gue sendiri takut dong. Iya. Akhirnya tuh hari gue bilang gak bisa, Mam, gue mau lepasin ya, gak mau. Gue akhirnya upacara di Jogja. Di tengah lapangan tengah malam tuh gue lepasin semua kayak gitu. Di mana? Di Parangsukmo biasa gitu. Enggak. Ada waktu gue minta tolong adiknya mantan gue sama Pak Jaja. Dia kan adiknya bergaul sama para supranatural di Jogja yang lingkaran istana. Akhirnya aku dibantu, kalau nggak bisa lepas karena itu kan udah kayak turunan. Jadinya ke kakak gue. Oh. Yang cowok. Tapi itu ngeri ramalannya. Ini gue spill aja biar nggak jadi soalnya. Katanya ramalan kalau udah di spill nggak kan? Jadi satu hari nih, Mami udah lagi mau meninggal ya, udah dia di rumah udah pakai peti terakhir. Gue tuh lewat ruang tamu mau nengok Mami. Kakak gue di situ. Dia lihat gue gini. Lu bakal pindah dari Indonesia. Lu akan tinggal di negeri yang saljunya tebal sekali. Dan waktu lu mati, seluruh dunia akan berita tentang lu. Karena lu akan mati di tengah salju itu yang merah karena darah lu. Mampus gak? Gue langsung teriakan Mami gitu. Ke Mami gue. Ya anak gila kali ngelamar apaan sih? Gue bilang enggak, gue bilang gitu kan ke nyokap gue. Tapi karena mau nyokap gue kalau ngomong soal kejadian, ini kalau gue lagi di Rusia gue lagi jalan-jalan, aduh ini kali gue saatnya gue di sniper. Lu makanya jangan jalan-jalan di tengah salju, jangan. Karena gue jadi parno. Kalau gue jalan salju gue bawa orang banyak. Kan dia bilang gue mati sendiri bener gak? Nah jadi kalau di salju nih gue selalu jalan langkahan tangan. Jadi gak bisa spellnya, gak bisa ke gue. Itu kakak lo kalau jalan gak nginjak tanah?
Nginjek lah. Tapi dia nembus tembok saya. Serius? Enggak lah ya. Enggak lah kan. Terus dia nggak mau apa lagi. Udah gua nggak mau lagi ya. Enggak, kelihatannya cocok tuh bikin apa channel Apa uka-uka. uka-uka. Oh gitu. Nah itu balik lagi pertanyaan tadi dong. Nih kira-kira Indonesia berapa tahun lagi lewat nggak 200? Kok lu bikin gua kayak Pak Prabowo bisa ngeramal Indonesia beberapa tahun lagi? Gua bukan Pak Prabowo. Enggak kan pandangan seorang Koni yang sering banget di Rusia gitu kan pasti kita diomongin dong Indonesia di sana. Ya gini loh, kita kan nggak bisa karena diomongin orang. Lu yang mesti ngukur kekuatan lu sendiri. Ya itu kalau gue tadi ngukur sendiri, Indonesia tuh mesti jelas tadi. Makanya gue senang sekarang gue bergabung di di perkumpulan akademisi dunia tentang non alignment. Jadi non alignment tuh di kita udah jarang diomongin. Tapi sekarang sebenarnya dari Perancis, dari Sorbonne, dari mana-mana, Brazil semua, itu lagi lahir gerakan neo non alignment. Yang akhirnya mau menghidupkan kali non alignment. Contoh si Burkina Faso. Yeah. Berani banget kan dador itu. Karena dia belajar dari Soekarno banyak, yakin gue. Bayangin waktu dia baru jadi presiden berapa hari gue diundang ke Burkina Faso kan. Karena salah satu profesornya gue kenal di Sorbonne, minta gue bicara di sana. Cuman kan gue takut gue kena tembak karena penuh kudeta begitu, ngeri. Gak ada salju tapi di sana. Ya gak ada salju ya. Tapi Burkina Faso aja sudah bergerak. Afrika sekarang bergerak. Coba hebat seperti apa. Jadi BRICS ini juga menurut aku malah jadi satu unsur penting tentang non alignment, menyeimbangkan dunia. Gitu. Ya udah deh, capek. Bukan, itu deh kasih ini deh. Pesan-pesan buat kalau buat Pak Prabowo kan biasa. Gak sopan banget dong. Pesan-pesan buat Bu Mega juga biasa. Buat Mas Gibran lah. Ini dia. Apa ya? Pesan buat Mas Gibran. Mas Gibran tolong sampaikan Mas Gibran ke Bapak yang di Pati itu. Ya hati-hati sama bendera. Karena bendera itu ketika digerakkan oleh semangat itu menjadi sebuah kekuatan. Dan belajar dari Pati. Jangan coba-coba membuat Pati yang lain. Oke. Itu tadi Mbak Prof Koni Rahakundini, ya, baru saja kita mendengarkan ramalan kematiannya, mudah-mudahan kejadian lo panjang umur lah. Ya, semoga panjang umur. Amin. Ngomong-ngomong berarti lo itu dong ya, pemanasan global seneng dong, kan gak ada salju ntar. Nah itu panjang umur lo. Gak ada. Ini parah banget ada orang. Yang gak usah nunggu pemanasan global, gue pindah aja kan lebih panas. Makanya gue mau pindah ke Italia nih, gue mau base di Italia aja. Di Portofino gitu kan ya. Gue berasa Sofia Loren dong. Ya kan? Ungsorno. Bangka di Roma. Lu satu lagi gue belum pernah tanya nih sama Koni. Lo punya hobi gak? Hobi lo apa sih? Ya Allah ya pasti punya lah. Apa hobi lo? Nyetir. Oh masih nyetir? Gue tuh nyetir tuh kebahagiaan gue, tau gak lo? Oh iya? Dari kecil, lu tuh gak gue nyetir gak pernah diajarin. Gue tuh SMP kelas 1, ya kan ngeliat mobil di garasi, mami gak ada, papi gak ada. Ya gue bawa kabur mobil. Serius. Jadi dari dulu itu, dari gue SMP, setiap gue sedih, upset, stres gitu, gue nyetir. Makanya orang heran gue gak punya driver. Kalau sekarang gue pengen driver, gue lagi pengen aja karena gue capek hari ini, acara gue banyak. Tapi mostly gue nyetir sendiri. Oh gitu. Semua bilang pakai ajudan, pakai ini, pakai itu, semua orang nawarin, ya kan? Dari angkatan manapun nawarin, ibu juga nawarin, Mas Hasto nawarin. Enggak, karena gue enjoy nyetir. Makanya gue suka mobil. Masak. Tapi gue gak kolek mobil. Masak bukan gak suka, karena gue tinggal di Rusia, lama-lama bosen, ya akhirnya gue bisa masak. Gitu, bisa karena kepepet. Apaan suka masak apa? Macem-macem ya, gue bisa masak. Udah, lu ke Saint Petersburg aja. Lu rasain masakan gue. By the way, gue buka restoran. Di mana? Di Saint Petersburg, saudara-saudara. Oke, itu kan namanya Casa Bali. Enggak, kalau mau ke Saint Petersburg itu ngurus visa kan? Ngurus visa udah gampang banget, pakai e-visa. Oh, e-visa bisa. Ya. Itu atau sebut nama gue 3 kali. Oke. Nasi daun. Tidak. Besok naik jabatan gitu. Itulah Koni Rahakundini Bakri ya, itu semua hal tadi yang menarik kita baru pertama kali itu denger ya. Karena baru ada yang nanya. Enggak pernah ada yang nanya, iya. Oh ya? Iya. Oh, itu dia. Kita spill. Agama lo apa sih? Agama gue ke Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya? Ya gue coba Tuhan aja. Mau Tuhannya lagi ada di gereja gue sembah, Tuhannya ada di tempel gue sembah, Tuhannya ada di pohon gue sembah. Agnostik? Boleh lo sebut agnostik. Oh gitu. Kalau gue yang penting percaya Tuhan. Enggak, tapi aslinya apa? Asli lahir brojol terus apa tuh? Gitu. Anak brojol gak punya agama dong. Oh iya, enggak, tapi dikasihnya apa? Dikasih sama Islam. Terus sekarang pokoknya lo percaya agama? Gue percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Bahaya percaya agama sekarang tuh menurut gue. Enggak, tapi emang agama itu antar gue dikritik lagi. Gue kemarin enggak karena gue bilang tadi. Gue kemarin ngomongin Nabi Adam gue dikritik.
Ya karena kalau gue punya keyakinan agama itu bisa jadi sumber perang, kayaknya kan dari ilmu gue. Juga dan cara gue memahami. Kalau salah ya maafkan dan luruskan, betul nggak? Tapi kalau pemahaman gue, kalau ternyata agama itu menjadi sumber perang dan itu ada teorinya, gitu kan? Ya kita nggak usah terlalu gini. Urusan kita sama Tuhan jadi urusan pribadi aja. Lu jangan coba ngurusin deh. Karena kalau agama itu saksinya mesti Tuhan, susah manggilnya. Ya jangan dipanggil juga, kalau dipanggil. Ya kalau orang sekarang tuh banyak playing God. Ini karena perintah Tuhan ya, itu kan bahaya. Mendingan sekarang kita refer buku gua aja, ini perintah Rakun ini gitu. Ya, 10 perintah Rakun ini. Demi Indonesia yang merdeka sampai berapa? 1000 tahun. Nah, kan gitu. 1000 tahun ya? 10 tahun dong, masa kalau sama Sriwijaya? Sriwijaya 300. Nggak nyampe ya? 880. Enggak. Sriwijaya 800-an, say. Bukan 300. Enggak, 889 tahun. Oke, lantar kita cek lagi. Gua kan di arsip sama siapa? Iya, buat lo emang. Nah, terima kasih banyak Mbak Koni sudah hadir di Terima kasih bukunya. Kopi. Udah aku baca. Udah deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mbak Koni jauh-jauh dari Rusia datang ke kedai kopi. Ini gua kenal, ini Ibnu nih, Direktur Riset dan Komunikasi. Ini jangan digeser-geser nih biar kelihatan orang. Boleh pinjam tas aku nggak? Oh, ini nggak boleh geser-geser ya? Apanya? Nggak boleh geser-geser. Apanya nggak boleh geser-geser? Itu buku lu, gue cuma naruh buku gue juga dong biar 2 sama buku lu. Oh iya, boleh. Nah, ini kan gua kelihatan di sini. Kalau lu kan nggak kelihatan, ini kan bagus tuh kelihatan. Ya, oke lah. Oh, terus gue beli 2 loh, ini buku puisi lo ini. Kok puisi nggak puisi? Isinya puisi cerita kan satu-satu. Ya, oh ya, ini bukan ini, gue tunjukin ya. Dia baru saja menerbitkan buku 2 bahasa. Dia percaya kayak ginian, ini kan makin kaya. Iya, buat kaya kan. Jadi 2 bahasa, satunya From the Dream of Civilizations to the Birth of Conscious Nation. Conscious Nation. Conscious Nation. Ya, ini kalau kesadaran. Artinya dari mimpi peradaban menuju kelahiran bangsa berkesadaran. Bang Koni, terima kasih. Ini kita santai aja. Ini Novi, ini Direktur Keuangan. Hai. Jadi kita sambil makan-makan. Oke. Dan teman-teman ini boleh mau nanya apa aja bisa nih. Boleh. Tapi sebelumnya lu cerita dong. Itu gimana sih ceritanya seorang Koni? Ini udah di-tag ya? Udah. Gak sopan emang, dia gak pakai ngomong-ngomong. Apa yang ngomong lagi? Ini kita santai aja. Oke, apa cerita apa? Itu enggak bisa sampai di Rusia tuh ngajar gimana ceritanya sih? Itu kan masih jadi misteri tuh. Bandrek suka kan? Oh, Bandrek suka banget. Bandrek. Bandrek. Adanya Bandrek katanya. Soalnya kelapanya udah dijadiin gini, ini apa nih, Bi? Urap singkongnya, Pak. Urap singkong. Tapi mungkin beda-beda kali. Lu bikin sendiri namanya tuh ya, urap singkong. terus. Tunggu. Ya lu mau nanya apa sih jadi kemana-mana? Enggak, dia asli mana sih? Aku asli Indonesia. Sunda, Jawa, Bugis, Ternate. Lahir di mana? Lahir di Bandung. Oh. Sunda ada abdi mah. Biasa Sunda. Ya hal atuh dah. Kita mau tiasa abdi geus Sunda. Tiasanya Unpad eta tadi. Sekretariat IKA Fikom Unpad. Aku nih ketua IKA Fikom Unpad. Wes, ketum ya? Ketum. Wes, siapa ketum? Bahasa Sunda mah abdi tiasa ge. Tiasa. Nah. Jadi gimana caranya dari Bandung udah bisa sampai Rusia? Tapi sekarang boleh di ini nih, boleh disikat-sikat nih. Jadi lu santai. Iya boleh, tapi gua kayaknya ribet sambil makan sambil ngomong dulu, aku basa-basi aja. Oke, apa tadi pertanyaannya? Jadi kenapa gua dari Bandung? Kenapa lu gimana ceritanya bisa sampai Rusia? Ya udah deh gue bahasa. Gua sampai Rusia karena apa ya? Karena gua mungkin pikirannya beda sendiri. Dari awal waktu perang Ukraina itu, ini kalau gua cepetin ceritanya, gua kan nggak pernah kajian ke arah ke sana sebenarnya kan. Lebih ke kawasan, lebih ke perang Cina atau ke Timur Tengah sekali-kali. Tapi I never talk about Russia before. Sampai perang itu meletus duar gitu kan. Nah disitulah aku memang lain sendiri dari awal. Ketika misalnya Pak Dino Patijalal ngotot, wah Putin besok juga seminggu juga selesai lah, atau inilah itulah. Gue bilang enggak, kebalik. Yang bahkan teriak-teriak nih justru yang usil sama Rusia gitu. Nah kenapa gue lihat kayak gitu? Pertama gue lihat Rusia ini kan bangsa yang nggak terkalahkan. Karena by the way gue pernah tinggal di Rusia sebelumnya kan. Maaf nih, ini ala-ala warung kopi nih. Jadi dia kan gitu ini... kalau orang ngomong diputus-putus, jadi gue terlupa. Ya habis ini tiba-tiba ada Bandrek di sini kan bingung gue juga gimana caranya tuh. Bu Novi tuh. Terima kasih. Nah jadi itu aku bilang akan enggak begitu ceritanya. Kemudian kalau kita bicara sejarah Eropa tuh nggak pernah. Waktu itu kalau nggak salah Pak Helmia ya pernah nanya, ini perang bakal pendek lah gitu kan. Oh enggak, aku bilang panjang karena sejarah Eropa tuh nggak pernah
nggak pernah pendek gitu. Nah tapi lebih ke alasan kenapa aku waktu itu melihat posisi Rusia itu kita harus sikapi dengan benar dan cara kita memaknai perang ini harus benar. Karena buat aku cuma satu aja, gue kalau ada perang dimanapun juga nih, mau di Jerusalem kayak mau di bulan, gue ngeliatnya Indonesia bisa belajar apa? Itu nggak sih? Ngapain ngurusin perang orang kalau nggak belajar apa-apa? Nah buat aku waktu itu kenapa gue concern soal posisi kita tuh nggak boleh salah soal Rusia? Karena menurut gue Papua tuh Sunganbira Ukraine atau Poso atau Aceh akan di Ukrainisasi, waktu bahasa gue kayak gitu. Dan kalau itu Ukrainisasi, ada FPDA, ada apa Five Power Defense, ada ada apa namanya, ada siapa namanya, si Australia ini The Quad, AUKUS, ada The Quad, ada AUKUS. Itu mudah sekali mereka menjadi suatu New SEATO. Jadi makanya gue berubah, bye-bye ngomongin Ukraine gitu. Besok lu salah posisi, kita akan digempur. Dan itu menurut gue akan kejadian soon kalau kita nggak bisa menunjukkan diri sebagai bangsa yang besar seperti diharapkan Soekarno untuk menjadi bangsa paripurna tea. Itu say. Makanya gue lain. Nah, karena aku berpandangan beda, mungkin kemudian aku diundang menjadi member The Valdai Club. Creme de la creme, the thinker of the Kremlin kan. Gitu, yang terus viral yang gua bilang Indonesia itu bukan banget tuh semua berura-ura. Lu ngomong pakai apa di situ? Ngomong pakai bahasa Rusia, pakai bahasa Inggris kan, semua langsung translasi langsung. Jadi begitu lo datang, hurrah. Gitu tuh aku dapat penghargaan dari Lavrov dari luar negeri. Ya terus gak lama ya udah rame-rame di sini udah mulai nggak lucu gitu kan. Pas saat-saat lagi kita nggak lucu gitu kan, tahu dong kapan masa-masa kita nggak lucu. Terus gue ditawarin mau nggak ngajar di Rusia. Why not kan? Yang nawarin siapa? Langsung dari Rusia. Iya siapa, masa Rusia negara? Jadi kedubes dong, di sini kan representasinya kan kedubes. Oke. Langsung kan kamu mau nggak diundang ke Rusia gini-gini ngajar, dan boleh pilih mau di Kazan University karena mostly Indonesian Muslim itu Kazan, Aceh di sana orang Aceh, atau mau di Moskow, ya kan? Atau mau di Saint Peters. Ya buat gue langsung Saint Peters lah. Karena keren lah itu ya. Kan Eropa banget lah gitu. Ya. Udah pernah nih undang-undang sana? Gimana doa saja. Dan jadilah aku guru besar di Saint Petersburg State University. Guru besar, dia profesor dong ya? Dan bukan cuma itu, distinguished, pakai kata distinguished depannya. Kalau distinguished profesor tuh kemanapun aku pergi di semua wilayah Rusia, mereka harus memperlakukan aku sama seperti kampus aku SPBGU. Gitu. Dan di sana tuh kasta kalau di kita kan kasta orang kaya sama orang miskin ya. Kalau di Rusia enggak, kasta lu pinter banget sama lu nggak pinter. Dan di sana tetap mengajar tentang pertahanan gitu. Enggak, gue lebih ke world politics. Enggak tentang defense, enggak sama sekali udah enggak defense, lebih ke geopolitics, terus world politics. Aku departemen internasional HI dan world politics. Deket banget sama Bu Mega, kelihatannya udah lama deket sama Bu Mega. Gimana ya? Coba ngomongin dari sana tiba-tiba lompat ke Bu Mega. Ini kan ngobrol santai, lu terus ke sana ntar tuh kita ngomongin. Aku tuh kalau deket bukan cuma sama Bu Mega, sama pemikiran Soekarno. Makanya mesti tahu latar belakang gue sih ya. Nenek gue itu sahabatnya Bung Karno. Nah, lu ngomong deh. Terus kan di rumah aku tuh, rumah nenek aku di Jalan Saunggaling nomor 5 Bandung, itu rumah Belanda. Itu tuh semua ruangan tuh gak ada foto keluarga. Dari mulai ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, ruang apa, itu hanya ada foto Soekarno. Dan nenek gue tuh selalu berbicara soal, kan orangnya kan keras gitu. Lihat, kamu mesti masuk ITB. Makanya kan gue masuk ITB tuh harus bergerak seperti mahasiswa ITB, harus berpikir seperti mahasiswa ITB, dan lihat Soekarno yang mah. Jadi gue dari kecil Soekarno gitu. Ya udah, di era kekinian siapa lagi yang bisa belajar dari tentang orang Soekarno dari bukan dari putrinya sendiri. Dan putrinya ini kan yang dididik banyak oleh ayahandanya sejak kecil, juga bertemu para pemimpin dunia. Bayangin Bu Mega umur 14 tahun loh, udah harus pakai kain bicara sama Nehru, sama level-level itu, dan bukan cuma bertemu. Setelah itu tuh Bung Karno akan tanya, tadi ngobrol apa? Tadi apa kesimpulannya? Jadi Bu Mega tuh menurut aku udah dididik dari kecil untuk menjadi leaders ya oleh Bung Karno. Nah banyak hal orang nggak ngerti itu. Atau lagi apa ya? Beruntungnya aku bisa cukup dekat dengan ibu. Adalah kita nggak tahu sisi humanis ibu seperti apa. Bagaimana dia tuh paham sekali tanaman. Aku belajar banyak soal dari gua nggak peduli tanaman. Biasa tanaman gua plastik di rumah. Sekarang ganti semuanya. Terus gimana tuh dari hal kecil dia perhatiin, kayak semut tuh apa, gimana ini si kodok bagaimana. Pokoknya semua hal. Yang paling aku ini juga waktu ibu kan sempat ke Saint Petersburg, ketemu rektor dan juga dibicara di forum rektor. Itu waktu kita lagi rapat serius nih, udah siap semua, ada BRIN, ada semua kan sama ibu. Dan gue kan berdiri di pihak Rusia, bendera gue bendera Rusia dong. Gue kan SPBGU dong. Jadi gue sebelah rektor, bendera gue Rusia.
Ibu di sebelah situ, Indonesia. Tiba-tiba gue udah tahu dong, ya ini kan kita kan kalau sebelum rapat mesti tahu yang mau dibahas apalah. Jadi udah kita membahas, tahu-tahu ibu nanya sesuatu yang nggak bisa kita tahu. Tiba-tiba ibu bilang gini, kalau memang Rusia hebat, ajarin kita dong, gimana cara nyelesain gunung bawah laut, isu gunung bawah laut. Gue mau pingsan, gue pingsan gunung bawah laut. Nah itu ibu tuh kalau penuh kejutan orangnya tuh suka mikirin yang kita nggak pikirin. Ngirim. Kayak lu ya. Tapi ya gue tuh terang tuh ya, kagum banget sama lo. Karena gue berkali-kali datang ke acaranya PDI Perjuangan yang ada Ibu Meganya, gue nggak pernah disebut sekalipun namanya sama Ibu. Lu setiap kali datang disebut mulu. Oh ini orang apa sih? Apa sih? Ya. Tapi kan acara Oso disebut, gue nggak, dan gue nggak sirik. Enggak apa-apa. Nggak maksud gue. Gue bilang ini orang deket banget kali sama Ibu Mega ya. Waktu itu berarti deket sama Pak Jokowi dong. Kalau itu gue menolak dan keras ya. Hah? Kalau itu gue menolak dan keras, aku nggak deket dengan Jokowi. Ah serius? Enggak. Aku dengan ibunya Pak Jokowi malah almarhum. Ibu Noto. Iya. Aku tuh kalau ke rumah Pak Ibu Noto tuh di pulangnya tuh di Bali tuh nggak di belakangnya rumahnya ibu tuh kan beratasan dengan rumah Pak Jokowi. Ada kebun pisang kan? Iya. Itu kalau pulang gue dibekelin pisang udah kayak cucu pulang ke rumah neneknya. Tapi sama Pak Jokowi nggak deket? Nggak pernah ketemu. Kecuali waktu gue ke istana nanyain waktu Poros Maritim Dunia kan waktu itu udah setahun ada di kekuasaan. Enggak, dan gue ketemu waktu dia persiapan jadi presiden. Kan gue dibantu lagi di Nasdem. Nggak kenal sama yang Noto dari mana? Makanya lu gak pernah bisa mengecilkan alam, saya. Ada aja caranya Tuhan. Oh gitu ya? Tiba-tiba yang Noto mau ketemu gue, ya gue ketemu dah. Oh, waktu itu masih di Nasdem tapi? Bukan Nasdem, gue tuh gak pernah Nasdem. Gue cuman apa namanya, kelompok pemikirnya Nasdem itu berantakan mulu. Nah, gue bentar lagi gue bakal menang taruhan nih. Apa? Karena kan anak-anak ini nyediain rebusan yang ada jagungnya. Gue bilang sama Koni, teman-teman gue, ini pasti Koni nggak makan jagung. Makan cuman gue dia soalnya pencitraan dia. Enggak. Nggak mungkin dia geragot-geragot gitu. Ya kalau geragot nggak mungkin, tapi gue suka jagung tuh nggak lu. Gue makanan paling gue suka tuh jagung. Masa? Iya, habis jagung tuh kangkung. Rocky sama Mahfud MD kesini kagak berhenti makan jagung. Lu jangan khawatir, say. Tas itu gue pinjem, gue bawa. Oh jadi gak deket sama Pak Jokowi? Salah dong. Gue pikir lu deket sama Pak Jokowi. Terus dia berapa kali pada saat persiapan jadi presiden 2013 itu. Terus gue ketemu lagi waktu gue sama Forum Dokter UI mempertanyakan soal apa kabar nih Poros Maritim Dunia. Nah itu, dan gue datang sama para dokter UI, kita punya forum kan. Gue datang. Enggak, gue masih menang taruhan. Gue bilang lo nggak akan makan jagung. Gue makan, cuman nggak di depan kamera kali. Nah kan itu gue maksud gue pencitraan banget gitu. Jaga banget. Bukan soal pencitraan, yang nggak bener aja makan gitu kan. Gue Henry Satrio, ya 3 tokoh hebat, Henry Satrio, Rocky Gerung, Mahfud MD makannya kerau. Iya benar kan, parah nih terus. Nggak makannya gitu aja terus. Enggak, aku janji sama teman-teman gue, mereka boleh nanya karena banyak banget yang pertanyaan-pertanyaan begitu Ibu Koni Bakri mau kesini, ya Allah, langsung, wah Pak saya nanya Pak ya, saya in frame boleh, bilang. Silakan mau nanya apa? Ini Rifki nih dari kemarin. Langsung tanya. Iya, mau nanya. Saya kamu sama makan jagung, jangan gua aja yang jagung. Gini, gue nih izin. Gak usah izin. Kalau izin tuh buat gak masuk sekolah. Enggak kan banyak izin. Kita kan ini ngomongin apa ya? Mungkin gak politik kali ya. Kita kan belanja besar-besaran dari Perancis, dari Turki, gitu. Jet tempur kayak Rafale, KA gitu, 40 unit lebih dari mereka masing-masing. Nah itu sebetulnya tepat nggak sih kita merapat ke mereka? Merapat ke Turki itu siapa? Sama Perancis. Itu pertanyaan pertama saya tuh udah 3 pertanyaan. Satu. Nggak, tapi tunggu dong. Ini pertanyaan pertama menurut lo gimana kualitas pertanyaannya? Oke nggak? Kalau ditanya kayak gitu cuma satu aja. Ini dengan misalnya kalau kita lihat sekarang perkembangan angkatannya jadi makin besar organisasi ini kan. Aku sih bersyukur kayak Kopasukan Marinir sekarang jadi Panglima Marinir, Kopassus Panglima Kopassus. Kohanunas aja udah Panglima. Kohanunas. Tapi pertanyaan aku yang paling dasar kan, lu jadi Panglima lu punya apa? Lu bisa deploy pasukan lu sekuat apa, secepat apa, dan bisa bimbing prajurit lu sehebat apa. Gitu. Jadi itu ada konsekuensi yang menurut gua penting. Dan kalau sekarang ditanya beli itu nggak apa-apa juga. Tapi kita tuh mau merangin siapa dan mau kemana? Itu dulu. Karena sekarang misalnya posisi kita udah BRICS dan akan memperkuat BRICS. Karena gini, BRICS ini kan nggak cuma ekonomi. Kalau kita ada di dalam sana, BRICS sudah jauh lebih melebar dan sudah membesar malah ke Greater Eurasian Partnership. Jadi BRICS itu sudah berkembang. Nah di dalam BRICS sendiri tuh udah ada juga ikatan-ikatan ke dalam kawasan security.
Nah, apakah kita akan masuk sampai tahap itu? Part of the security of BRICS misalnya. Kalau itu kan menjadi menarik, tapi nggak cukup tadi negara-negara yang kita bilang NATO block dong. Indonesia is too big for that. Menurut aku kita harus pegang tetap prinsipnya Bung Karno. Non-alignment movement itu termasuk juga dalam posisi persenjataan kita. Gue tuh kalau ngajar di Sesko TNI atau di mana di Sesko lainnya, aku dari dulu bilang Indonesia tuh harus bagi 4. Tapi 4-nya tuh crossingin loh. Jadi ada Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Utara, Indonesia Selatan. Nah Indonesia Barat dan Indonesia Selatan, oke deh, lu beli tuh alat Amerika, NATO dan kawan-kawan ya. Tapi Indonesia Timur dan Indonesia Utara, ya beli juga dong. Rusia, Pakistan, Iran, yang China. Jadi ada balance dan kita bisa mainkan itu sehingga kita juga nggak bisa dijebak di exercise misalnya kita tahu lah. Dulu Sukhoi kita nggak boleh exercise di Australia, tapi tiba-tiba dipaksa. Nah satu hari ternyata Sukhoi kita bisa di lock kayak gitu-gitu kan. Nah kalau kita bisa ngatur pertahanan kita seperti itu akan keren banget. Nah itu tapi kan akan banyak merubah ya. Doktrin kita tuh mesti berubah, organisasinya berubah, posturnya mesti jelas, gelarnya kemana mesti pasti. Nah menurut aku itu caranya kita belanja, bukan nggak boleh belanja. Jadi apa dengan belanja besar-besaran gitu ada konsekuensi nggak sih Bu nih di kawasan sebetulnya? Kita kan ada bahkan yang terbaru saya baca kita ada TBM tuh di Kalimantan tuh. Iya makanya, tapi kita mau posisi apa? Bersiap-siap kita itu kan tadi kita satu kaki kita ada di BRICS, yang which is sekarang kita dibilang udah jadi part bukan NATO dong kalau mau dibilang kayak gitu. Gitu ya, mesti main cantik, kalau enggak kita jadi lucu. Jadi kita akan menyatakan kita non alignment tapi sebenarnya kita align. Iya. Itu yang nggak boleh terjadi kan, gitu. Oke, next pertanyaan kedua apa? Itu OT. Sebentar kan tadi udah nyebut Sukhoi soalnya. Terus yang perjanjian mau beli 50 Boeing itu menurut Bakoni oke nggak, strategis nggak? Nggak tahu, kalau aku sih kalau beli barang jangan kan beli Boeing, beli tas aja gue nggak mau dipaksa. Beli tas, beli sepatu, beli mobil, gue nggak mau dipaksa dong. Gue lihat dulu kebutuhan gue butuh apa enggak ya kan. Terus gue akan cek dong, gue bikin perbandingan oke enggak. Jadi kalau tiba-tiba lu datang ke gue nih, beli nih buku gue Momentum ya, karena gue adalah apa tadi lu ketua apa? Ika Fikom 4. Ketua gue akan cek dulu nih. Ketua Fikom UI bikin apa, bikin Unjani bikin apa, Sriwijaya gitu loh. The only one ini. Nah kalau the only one apa pilihan mesti ambil. Gua kasih tahu ya, waktu peluncuran bukunya Bukoni kan gua datang, harganya 99.001. Sekarang udah jadi berapa? 180. Hah? Dua kali lipat. Iya, dan diborong saya. Lu tahu Kongres PDIP? Weh, jadi buku wajib ini. Lah iyalah, takut sama ketua umumnya. Bukan, gak ada hubungannya sama Lu kan ordal. Enggak ada aja ordal. Wah, gua pengen deket sama Ibu Ketum nih, beli bukunya. Parah. Enggak gitu ya? Enggak gitu. Dia ngaruh. Tapi ini bukunya bagus. Sorry, menurut gue itu puisinya lu sih. Betapa jadi gue tadi bilang, gak apa, kalau katanya siapa nih Kompas? Ini apa namanya, Budiman Tanirjo. Mbak Koni tuh kesambet yang dordar gitu kan. Iya, terus lu jadi melo anak senja gitu. Enggak, karena gue pikir ini nih yang gue pikir waktu itu ya, selama gue sana tuh kayaknya yang bikin bangsa ini jadi kuat itu ya, itu karena rakyat itu bersatu. Rakyat itu percaya pada leaders. Ngerti nggak? Kalau nggak kan udah pada ngapain lu perang melulu kan? Bayangin dong. Dan gilanya Rusia itu orang perang mestinya kan babak belur, boro-boro ekonomi naik terus, ya kan? Nah itulah menurut gue pentingnya rakyat yang berkesadaran. Nah itu buku gue itu datang dari, gue pikir bukan kita suruh pemimpin sadar dulu. Kalau pemimpinnya kagak mau sadar, contohnya kayak si Pati itu, kagak mau mundur. Terus gimana tuh menurut tuh? Jadi ya dia mesti baca buku gue. Ya. Di situ ada perlu 10, itu nggak 10, ada kalau pada di Bible ada 10 perintah Tuhan. Di buku aku kan ada 10 perintah rakyat diri. Loh, tapi bener apa yang gue ngomong kejadian nih. Engkau harus mencari kebijaksanaan, ya kan? Artinya apa? Pengetahuan. Di kita nih gila loh, lu yang jadi orang pinter bisa kalah sama buzzer kan? Iya. By the way nih kita ngomongin Mas Hasto ya. Gue nggak masuk ke arah hukumnya. Tapi dengan ditangkapnya Mas Hasto kemarin, gue rasa nih KPK bakal berubah. Terkait undang-undang apa? KUHP 21 ya? Gua nggak tahu. Ada tuh. Jadi gini ya. Ini sekali lagi gue nggak nyentuh masalah hukum, tapi ini bisa bahaya kalau kita nggak benerin. Karena ada kayak contoh HP di apa? Ambil. Direndam. Dicemplungin. Lah, lu bisa ngerendam HP kan alasan apa? Sebentar tadi. Sebelum itu dulu ya. Kenapa dia dibilang suap? Yang nyuapnya nggak ada. Ya, gue baru ketawa-tawa lo tadi protes sama gue, ini sih bisa pindah-pindah ya, ini pindah-pindah. Iya, gue kan ada baca karena mencari kebijaksanaan. Terus itu sekarang
nggak ada si Harun Masikunya, tapi Mas Sasso ditangkap. Pokoknya satu hal itu ada HP yang direndam, dilempar, apa direndam gak tahu. Loh, bahwa HP direndam bisa tiba-tiba dia punya selingkuhan, HP direndam bisa dikejar utang, HP direndam bisa kan alasan apapun. Apa alasan ini dianggap Harun Masiku lu bongkar isinya? Nah, gue pengen tahu isinya apa. Ada nggak itu? Nggak ada. Nah, artinya besok gue nggak suka sama lu dan gue presiden Indonesia, gue bisa bikin HP lu berendam satu hari dan gue tuduh aja lu ngapain. Oh iya ya, benar. Jadi banyak hal kita mesti lihat itulah ke apa ya? Kalau gue bilang kesabaran revolusionaris orang Megawati Soekarno Putri. Waktu kasus awal kan gue bilang, Ibu lawan dong bu, ini gimana sih kok begini gitu kan? Ibu selalu bilang, enggak Mbak Polri, semua mesti tenang, kita mesti kepala dingin, kita mesti, itu jawabannya. Akhirnya jawabannya apa? Menurut gua inilah pembelajaran kita untuk tadi pengetahuan dan pemahaman tadi. Nah ini ya, nggak banyak yang tahu kalau Ibu Mega itu sekeras-kerasnya Ibu Mega, dia tuh taat hukum banget, asli, selalu diikutin hukum yang berlaku. Makanya demokrasi bisa jalan dengan baik, Pak SBY kepilih itu karena dia ngikutin hukum. Makanya kalau ada yang coba-coba 3 periode ya selesai urusan. Ya, tadi gue belum lihat. Terus apa lagi? Kita harus menghormati kesucian semua kehidupan, ya kan? Hormati roh yang hidup. Kagak ada tuh kalau ini dibaca benar-benar kagak ada cerita Pradaluki. Pradaluki itu ya, mau apapun alasannya, lu nggak ada membenarkan orang itu harus mati di tangan lo. Gitu. Coba deh. Tadi pagi gue WA Panglima. Gue bilang Panglima, saya prihatin soal Lukin. Beneran. Gue prihatin banget karena pertama itu kebidanan pribadi dia. Gue nggak tahu lah. Kita nggak boleh masuk ke sana. Tapi kalaupun ya, kenapa sih ada seolah-olah pembenarannya ke arah gue boleh begini? Karena gue tadi pagi beredar tuh video seolah-olah dia begini soal kejadian dengan Richard. Ya, namanya Richard ya nggak bener loh, itu udah almarhum. Ternyata ada undang-undang gue juga baru tahu. KUHP loh. Itu nggak boleh, orang mati pun nggak boleh dicemarkan. Nah itu kan dengan kita berpijak tadi, kita harus menghormati kesucian hidup. Dikira itu udah nggak ada gue nggak suka lu, udah lu bikin kriwasi, wah Hansal bikin gaduh, kena pasal. Tapi kalau lu presiden atau lu bupati kagak kena pasal lo, atau lu menteri bilang apa? Bilang tanah mau direbut nggak kena pasal lo. Iya. Nah kenapa bisa begitu? Jangan iya aja, lu mesti bikin sesuatu dong. Iya kan gue dulu gue mikir dulu lah. Lo mah langsung aja ngomongnya kan podcast gitu. gue ditanya dulu. Kenapa jadi BNN? Iya kan? Nih, engkau harus menumbuhkan persatuan dalam keberagaman. Sekarang orang beda sedikit udah jadi apa-apa. Gue pakai baju Bali. Ya ilah, gue ke tempat Bali itu pura-pura orang. Harus ke situ harus pakai baju adat, memang puranya pura Kayangan Jaga tuh nggak bisa masuk pakai baju biasa aja. Wah, bukan nih murtad masuk. Apa sih nih? Gitu loh. Apa sih ini masyarakatnya tuh jadi kayak gini sih Ya gue gak tahu. Ngeri deh. Ngeri. Ya lu tulis buku lagi lah. Ya iya nanti ada sharingnya. Kan gue mau balik, gue minggu depan udah pulang. Terusin baru 4. Baru 4 ya? Terusin aja. Oh ya terus. Tadi yang pokoknya sampai haleluya lah. Balik dulu ya. Ya yang kelima ini tentang kau harus jadi penjaga damai dan harmoni tadi. Menghormati tetangga, perbedaan apapun yang ada di kita. Orang kita memang diverse banget kan bangsanya. Penjaga damai dan harmoni. Yes. Bukan penjaga jalan damai dan jalan harmoni. Beda. ini Karena berat loh. harmoni itu jiwa peradaban. Makanya kalau kita nggak bisa menjaga keharmonian hidup tadi Bhinneka Tunggal Ika itu berat. Ini kan gua karena orang Fikom tuh ada salam komunikasi, harmoni. Ada harmoni ya. Iya. Keren. Oh iya kan? Ternyata kata harmoni itu dalam loh. Iya. Terus ini harus menghormati dan menjunjung tinggi martabat dan kebebasan setiap jiwa. Jadi lu tuh nggak bisa gini ya. Gue denger tadi ada berita seorang dosen UI ditanyain pendapatnya di suatu seminar, namanya Haryadi atau Suryadi ya. Terus dia menceritakan lah apapun juga alasan dia kan. Dari pandangan akademis nih, itu bisa dijemput. Oh ya? Dijemput sekarang, lu hati-hati lu. Oh iya, makanya gue inget tuh ada peneliti yang memprediksi megatrust itu kan. Nah, yang ada tsunami itu diangkat bikin gaduh kan? Iya, dijemput dia. Itu aku bilang, kenapa bupati yang bikin gaduh gak dijemput? Kenapa menteri yang bikin gaduh gak dijemput? Kenapa orang yang PHP-in lu, IKN lu bakal sukses kagak dijemput? Pusing gak lu? Gue mah pusing. Kenal lo? Kenal siapa tuh? Banget. Nomor 7. Ya. Engkau harus jadi penjaga bumi dan anugerahnya. Ini kenapa aku betah berjam-jam dengan ibu, karena aku jadi ngerti tanaman sama Mas Tanan juga. Mas Tanan juga suka tanaman. Kemarin kan gue ke Beijing sama ibu ya.
Ini lucu banget ya, ini cerita lucu. Kita kan jalan ke tempat tanaman dan lain-lain. Kita jual kura-kura saya. Kura-kura satu mangkok. Kura-kura diwarna-warni, ada yang gambarnya bulat, gambarnya putih, ada yang warnanya merah putih, ada itu pokoknya lucu banget. Ada yang Berapa gede? kecil-kecil segede gini. Ada yang di cross, ada yang di bulat-bulat, pokoknya lucu, imut. Ada yang polkadot. Ibu bilang gini, aduh katanya, Bang Koni tahu nggak? Itu dia nggak bisa nafas karena ada di dalam kulitnya itu kan dia bernafas. Beli semua, kata ibu. Kasihan, kita selamatkan. Wah, gagal dong, beli semua. Gimana sih Madam Presiden yang menyuruh angkat keselamatan ya? Udah nih seneng kan gua, ayo kasih ajudan gitu, udah selesai. Loh, balik lagi. Jadi makin banyak itu kura-kura. Jadi karena udah habis, Bukan, karena dia bilang nih ada orang yang benar-benar ini kan, wah kita keluar banyak banget udah bu yang bener aja. Jadi besok pagi itu ibu jurusannya mengejar kura-kura. Lo kan kalau di tempat kayak gini, jadi di kamar ibu tuh tiba-tiba ada yang jalan ke sana ke TV, ada yang kemana. Tapi udah dihilangin itunya apa? Cacatnya itu udah dihilangin. Itulah begitu sampai Jakarta ibu panggil dokter hewan, ternyata nggak bisa saya. Dibawa ke Jakarta. Jadi bawa ke Jakarta. Kura-kura mau diselamatin. Nah, itu dipanggil dokter hewan dong, di karantina gitu mau dipanggil dokter hewan dong untuk dihilangin, ternyata nggak bisa. Jadi berapa hari kemudian mati, nggak bisa napas. Situ manusia. Jadi lu jangan warna-warnain orang. Tandanya juga kura-kura aja mati apalagi orang. Enggak, lu kenapa sih nunjuk-nunjuk mulu? Soalnya gue jahat banget. Soalnya suka warna-warnain. Ya itu engkau harus menerangi jalan pemuda. Jadi pemuda itu jangan ada pemuda yang sok tahu deh. Nggak apa-apa, kan? Engkau harus menerangi jalan pemuda. Bagi jalan pemuda. Iya, jadi dia itu harus diadarkan kesadaran. Jadi kalaupun lu punya om lu di MK, nggak artinya lu harus bisa jadi apa aja. Sadarkan. Ada orangnya nih. Oh iya benar ya. Ini ada orangnya nih. Ada ya? Ada nih. Oh, ada ya? Om lu di MK. Ya. Bukan berarti lu bisa jadi apa aja yang mau. Jadi apa aja. Dan om lu atur-atur. Ya. Nggak bisa. Siapa orangnya? Ini sekarang mesti tanya dia mulu nih. Dia nggak mau kena pasal kegaduhan. Terus itu nomor 9, kau harus memilih keberanian dan cinta di tengah ujian. Jadi gini loh, mungkin kalau ini lebih kepada gue lihat Rusia ya. Rusia itu besar dan hebat karena dia tuh justru ujian tuh dia terima. Di kita nih, lu nggak boleh ke Starbucks atau apa sih sok-sok kita anti Israel, nggak boleh ke Zara. 7 hari lu manyun kan. Kalau di sana nggak boleh, oke lempar, kita bikin produk sendiri. Oh, di sini enggak. Di sini kan curhat, wah gara-gara ini gitu. Di sana enggak loh, hari ini kita dicabut ya udah besok pagi ganti aja namanya, kenapa? Gitu. Yang rugi bukan mereka, bukan kita kok, mereka gitu. Yang terakhir itu menghormati keterkaitan suci antar bangsa. Jadi itu nggak boleh kita ngecap yang ini lebih baik daripada yang itu. Oke. Yang itu lebih baik dari yang ini. Makasih ya, bukan nih. Sebelum kita pindah ke sebelah, ini tanda tangan lu dong. Iya harus ya. Nah lu juga tanda tangan dong. Udah dong. Oh udah ya. Gua mah walaupun gak diminta, gua tanda tangan duluan. Ada. Gua tuh nggak usah diminta, yang penting eksis gua. Belum diminta juga gua tanda tangan duluan. Mana Pi? Nah kan nggak ada kan apa udah. Ada, cuma ini Ibu Novi lupa ngasih pembatasnya, jadi kita mesti cari-cari. Tuh ada tuh, Ibu Koni. Oh iya ada deh. Momentum nih penting nih. Momentum. Ini kapan nulisnya? 2020. Jadi ini disertasi gua tentang momentum politik. Jadi definisi momentum politik itu Henry Satrio yang punya tuh. Wih, handsome. Keren kan? Set. Coba kita lihat. Gue udah punya satu tapi belum ditanda tangan sama lu karena kemarin gila semua orang nyerbu lu. Iya lah jual launching ya, masa jadi serbu. Tapi kalau lu nggak komentar, apa? Kayaknya satu-satunya tempat launching buku ya, VIP dan biasa itu jadi satu. Enggak, misalnya gaya aku. Iya. Jadi kan itu di teater harus ada nomor kursi kan? Gua nggak ada. Harus dikocok. Tapi untuk VIP gue cuma kasih pengumuman di depan. Yang berhak duduk di VIP cuman tokoh bangsa, guru besar, dan diplomat. Udah gitu aja. Jadi kalau lu ngerasa lu bukan tokoh bangsa, lu bukan guru besar, bukan diplomat, jangan duduk situ. Kalau yang VIP, tulisan gue, kalau Anda merasa VIP silakan duduk. Gue ngerasa tokoh bangsa waktu itu. Gue masuk aja. Asli masuk aja, jadi ketemu sama Pak Hendro segala macam. Tapi lu udah tokoh bangsa dong kalau gitu. Pertanyaannya. Jadi tapi itu dari mana sih lo keluar dari dalam terus ada kabut-kabut, ada kemenyan ya, menyan bukan sih? Itu kemenyan. Kemenyan kan baunya enak tuh soalnya. Terus lo datang kayak seperti putri keraton baru keluar dari
peraduan gitu. Itu ide dari siapa? Jadi gue mau cerita, itu kan persiapannya tuh mepet banget. Sekarang berapa? 14. 14.08. Oke. Wah, keren. Oke. Kakak Hensat dong, kakak Hensat. Ya, boleh. Kakak Hensat. Emang udah dari dulu Ya. kidal ya? Kidal dari kecil. Oh. Makanya otak gue tuh oke. iya. Masa mau pura-pura gitu. Iya, maksudnya kan Paman saya pengen tangan kanan. baru-baru aja gitu kan. Oh, gimana tadi? Apa? Tadi gua nanya apa sih? Itu bareng Oh iya, keluar dari asap itu loh, dari muncul belakang. Iya, itu kan mendadak banget. Juga bilang sama si Zaki kan sebagai IO gitu, Toko Zaki. Aku nggak mau dong di panggung tiba-tiba sendirian gitu kan, jadi aneh banget kalau gue masih sendirian. Pokoknya gue masuk awal gue turun dari awan karena gue ngeluarin Ten Commandments, ya kan. So, apa dong nggak bisa tinggal 24 jam. Terus gue ngeliat tumpukan gue baru ganti. Gue kan baru pulang dari Rusia, gue ganti Fitrase. Wah lucu juga nih Fitrase. Gue angkut di Fitrase kan, sweet, dibikin bulat gitu lucu nih. Cuman tetap aja kayak awan. Jadi gue bilang apa nih? Oh cari menyan, Iya. kita bakar. Jadi gue tuh nggak suka. Ternyata Jakarta susah nyari bokor saya. Bokor buat alarm itu udah nggak ada kan? Ah banyak kan di Keramat Jati. Atau pokoknya waktu gue di tim udah tinggal menjalan berapa jam. Kemarin baru bikin apa? Ada toko apa gitu? Apa sih toko yang dulu tuh S1 deh dulu. Sekarang namanya udah apa nggak tahu. Nah ada dan tinggal 3. Emang udah diatur. Tim gue maunya 4 sebenarnya tadinya kiri kanan. Ya udah 3-nya. Oh udah keren kan? Gue jadi kayak dari awal. Keren. Canggih tuh, lo mesti nonton, ada di YouTube-nya ada tuh pasti rekamannya. Lo mau nanya apa lagi sebelum kita pindah nih? boleh. Ya, Boleh. Katanya kamu nanya kayak bakal serius banget jadi takut. Tadi terkait Ini Tarnus. Nah, Tarnus jadi temennya banyak. Tadi terkait AUKUS tuh Bu Koni. Itu kan ada kejadian ya, Australia udah order kapal selam dari Prancis, terus kan karena dijanjikan mau dikasih kapal selam nuklir sama Amerika dan Inggris kan, akhirnya batal tuh. Ya itu ada hubungannya nggak saat akhirnya Indonesia itu dikasih kesempatan oleh Prancis untuk beli Dassault Rafale-nya mereka? Gitu. Kalau dibilang ada mungkin ada ya. Cuma itu masalahnya kan harus ngomongin itu kalau ada dokumen. Tapi aku bisa bayangin kalau aku jadi menhan Prancis lah. Pusing dong, itu cewek kan menhannya. Ya kan udah di tengah tangan, tahu-tahu nggak jadi. Nah sementara ini orang kan tahu dong di mana-mana juga kita tuh karena industri pertahanan jadi hidup. Makanya kalau pertanyaan tadi pagi lu ke WA gue, perang bakal berhenti kagak akan. Nggak mungkin perang berhenti karena industri pertahanan tuh harus hidup. Nah jadi kalau aku bisa ikutan ke sana, nggak mungkin, dia pasti akan seneng aja apa aja bisa dia jual, mau pindahnya ke Rafael kok, mau pindah kemana, tapi salah satu. Cuman aku nggak punya dokumen ya, kalau ini cuman nalar gue aja. Tunggu, perang nggak bakal berhenti. Ya. Serius. Gue tuh HI gue tuh aliran keras, realis tuh pokoknya to be or not to be gitu kan. Nomor 1, kedua memang hukumnya nih ilmu dasarnya manusia tuh akan selalu berperang karena 3 hal. Apa? Agama, sumber daya, dan jalur sumber daya. Selamat ulang tahun lu Indonesia. Agamanya banyak banget, ya kan? Sumber dayanya banyak, lu bisa sebut, ya kan? Dan jalur dong alki kita. Iya. Jadi kita tuh udah bersyukur bisa survive hari ini. Makanya kalau nggak diurus baik-baik negara ini sedih deh lo. Ya. Nggak serius nggak akan pernah berhenti. Nggak akan. Agama itu bisa lu balut pakai apapun. Tapi sebenarnya belakangnya agama bisa. Ya. Perang nih, maksud lo perang tuh nggak harus antar negara kan? Nggak harus antar negara, tapi mostly antar negara dong kalau udah terkait slogs, terkait alki ya. Tapi yes nggak akan. Dan Indonesia tuh punya, kalau gue sebut malah dosa atau ketidakberuntungan itu. We have everything yang dianggap pemicu perang. Ya udah, ini mohon maaf ya kalau pertanyaan saya nggak berkenan nih, sekali lagi saya mohon maaf. Indonesia bisa survive nggak kalau perang? Maksudnya perang fisik? Iya, perang. Tuh. Perang sama negara orang gitu. Iya, diserang nih kita. Gimana gitu? Sekarang lu lihat aja ke Pati, survive nggak aparat sama rakyat? Lari bos. Nah, udah itu jawaban lu. Cuma beda rakyatnya sama nanti dari yang lain tempat aja kan. Iya, tapi kita bisa menang nggak kalau perang? Kalau dari segi militer ya berat, karena tadi aku bilang sebenarnya momentum Jokowi jadi presiden itu kenapa aku dukung awal yang awal banget, karena gue bilang nih presiden keren banget loh, mikirin negara ini poros maritim dunia. Sebelumnya nggak ada yang mikir gitu. Bung Karno mikir kita poros dirgantara, poros maritim, tapi abis Bung Karno kan nggak ada. Datanglah Jokowi, makanya gue 2013 tuh cinta mati. Jadi kalau sekarang gue benci mati lu jangan heran. Biasa orang benci mati itu kan udah pernah cinta mati kan. Nah, jadi gue kagum banget sama orang ini ya. Dan dulu dia sopan banget kan saat ngomong pertama. Bu Koni udah betul saya ngomongnya. Karena orang kan rendah hati dulu, rendah hati. Sekarang tidak lagi. Nah,
Terus kok ketawa sih? Nah, jadi juga lupa lu ketawa semua. Enggak. Nanti abis ini kita nyanyi terima kasih Pak Jokowi. Ya awal tuh poros maritim banget. Jadi makanya aku bilang ini orang keren ya. Bicara soal kita bakal punya Poseidon, gila nggak lo? Waduh, kita akan bisa menyeimbangkan Australia dengan apa namanya dia extension maritime zone-nya dia kan sampai 3.000 miles. Jadi gue pikir ya, Indonesia bakal keren, kita akan overlap ke arah Australia, kita bisa ambil semua data dan semua apapun yang kita mau, kita bisa kontrol alki kita gitu ke arah atas begitu, ke arah barat demikian kan. Berarti Indonesia poros maritim banget. Malah gua sempurnakan, nggak cukup poros maritim dunia Pak Presiden, harus ada dirgantara dan permukaan, karena kan nggak ada sekarang kapal bergerak sendiri, kita kan flotilla dilindungi udara dan lain-lain. Gue jatuh cinta banget, makanya gue bikin konsep perang gue di Sesko AL, AU, terutama itu dua ya, AD gue nggak terlalu lah, AL sama AU itu. Dan paling ketika panglimanya Pak Yudho Margono, kita sampai kayaknya udah datang deh yang di Borobudur, aku sama Andi Wijayanto, pokoknya udah kita di negara poros maritim dunia, apa yang kita bangun. Nah, kalau itu, ya kita harus beli apa yang kita harus beli sebagai negara yang memang akan bermain sebagai negara pemain. Bukan seperti sekarang, Boeing gue kagak ada yang beli, lu wajib beli, nggak gitu. Ada harapan buat Pak Prabowo lah, bisa kita pindah ke situ. Harapan buat Pak Prabowo itu punya kesempatan emas untuk membuktikan Indonesia itu menjadi negara yang betul-betul berdaulat dan merdeka, ya kan? Tapi tolong tinggalkan apapun beban, termasuk orang terdekat atau atau teman berjalan terdekat. Teman berjalan terdekat yang mungkin akan membebankan, itu aja. Karena harapan pada beliau, lu lihat dong sekarang kok tentara baris, keren kan, ya kan? Makanya gue begitu, wah kok Pasus Marinir jadi bintang 3 keren gitu kan. Tapi langsung secara keren gue juga nuntut dong. Karena kita 98 itu mau memprofesionalkan tentara. Memprofesionalkan itu bukan cuma naikin bintang lu dari 1 jadi 5. By the way ada gosip ya Panglima jadi bintang 5. Itu kalau itu gue marah. Gosip. Sempurna dong itu. Gosip, kalau itu gue marah. Itu cuma ada Soeharto dan Nasution. Ya, kalaupun itu ada Sudirman, Soeharto, Nasution bintang 7. Oke. Puyeng. Tapi kan sekarang pertanyaannya kan apakah cuma cukup bintang di bahu kan? Iya. Itu karena bintang itu mengikuti organisasinya seperti apa, training anak-anak prajurit itu seperti apa equipment lu seperti apa kan, personil lu seperti apa. Mohon maaf kejadian Lucky ini buat gua pukulan mati tuh, bahaya dong. Bahaya. Terus lu mesti ngomong tadi logistik sistem lu seperti apa, lu mau perang kemana, logistik lu seperti apa. Jadi nggak cuman berhenti di bintang. Jadi Pak Prabowo harus memenuhi itu semua sehingga pantas. Contoh nih Panglima Kohandonas. Kalau gue Panglima Kohandonas, gue perang nih sekarang sama Australia. Gue gak punya pesawat. Bintang gue 3. Pesawat gue 1 ekor pun gak ada. Pesawat tempur nih. Nah, iya kan? Gak ada. Jadi buat apa bintang 3? Kan mesti ambil pesawat dari Angkatan Udara, dari Kasol. Gue sudah ada izin Kasol. Itu contoh aja. Oke ya. Demikian ngobrol-ngobrol kita. Dan saya berhasil memenangkan pertaruhan ini karena Ibu Koni tidak makan jagung sama sekali. Terima kasih ya. Kita pindah ke sana, masih bersama Ibu atau Mbak ya? Mbak Koni, Prof Koni Rahakundini Bakri. Ini gak ada hubungannya sama Bakri gitu kan? Ya. Banyak yang nanya loh. Lu siapanya Bakri? Emang kenapa gak boleh punya nama sama? Boleh. Nah, ya udah. Yang penting aku menganggap mereka semua saudara saya, mereka semua menganggap saya saudaranya mungkin. Iya, gue sering disebut-sebut keluarganya Dr. Satrio tuh yang punya jalan situ. Jalan Satrio lebih enak daripada gue dong. Gue sih gue iyain aja. Emang kenapa? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.